Dengan luas mencapai 44.000 hektar, daerah aliran sungai atau Das Besai memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Lampung Barat, tetapi juga Provinsi Lampung. Di Das ini terdapat kawasan hutan lindung seluas 17.600 hektar dengan kawasan taman nasional seluas 440 hektar. Lampung Barat juga menyumbang produksi kopi sebanyak hampir 50.000 ton per tahun. Sebagai sungai terbesar di Das ini, Wai Besai merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Besai yang dibangun pemerintah pada tahun 1999. Dengan 2 turbin penggerak, PLTA Besai dapat menghasilkan energi sebesar 90 MW. Namun, seperti umumnya PLTA lain di Indonesia, PLTA Besai juga tidak terlepas dari permasalahan tingginya sedimentasi. Dampak dari laju sedimentasi yang sangat besar, yaitu 200.000 meter kubik per tahun, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pola operasi di PLTA Besai. Dalam 1 bulan itu bisa 5 atau 6 kali kita melakukan pemeliharaan pada sistem pendingin di PLTA Besai. Apalagi pada saat musim hujan, hampir tiap hari kita melaksanakan pemeliharaan pada sistem pendingin di PLTA Besai. Salah satu sumber sedimen di Sungai Wai Besai adalah kebun-kebun kopi di daerah hulu. Di sini petaninya terlalu rajin untuk melakukan penyiangan rumput, sehingga rumput di sekitar pohon kopi disiangi hingga bersih, dan tak ada lagi yang menahan tanah ketika hujan besar terjadi. Sedimentasi di Sungai Besai sudah jelas merupakan masalah besar. PLTA harus mengeluarkan biaya banyak untuk mengatasi pengendapan di waduk penampungan airnya. Belum lagi biaya perawatan turbin yang sering rusak akibat kotornya air penggerak turbin. Setelah beroperasi 10 tahun, sedimen yang menumpuk di waduk penampungan PLTA Besai diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik. Bila biaya pengerukan Rp20.000 per meter kubik lumpur, maka diperlukan dana sebesar 20 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Kalau biaya pengerukan mahal, mengapa tidak memikirkan alternatif mengurangi kiriman lumpur dari hulu? Pada tahun 2003, Ikraf menjadikan Sumber Jaya sebagai salah satu lokasi penelitian aksi program RUPES untuk mempelajari mekanisme imbal jasa lingkungan sebagai alternatif konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Secara sederhana, dalam suatu mekanisme imbal jasa lingkungan, terdapat pihak yang bersedia memberikan imbalan dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada penyedia jasa atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Kami berupaya untuk melakukan analisa dan juga pengetesan di lapang apakah praktek imbal jasa lingkungan bisa diterapkan di negara-negara Asia, dan salah satunya tentunya di Indonesia. Di Sumber Jaya sendiri mulainya lebih ke arah program kali bersih. Jadi kita fokuskan bagaimana secara langsung kegiatan petani itu dihubungkan dengan penurunan sedimentasi di sungai yang kemudian akan bermanfaat bagi PLTA dalam memproduksi listrik mereka. Pada tanggal 16 Februari 2008, PLTA Besai dan kelompok tani peduli sungai
di Dusun Bulu Kapur, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, menandatangani perjanjian imbal jasa lingkungan. Dalam kesepakatan, disebutkan bahwa PLTA akan memberikan imbalan apabila target penurunan sedimen dapat tercapai seperti dalam tabel berikut. Selama 8 bulan sejak penandatanganan perjanjian dan penerimaan dana operasional, para petani aktif melakukan berbagai kegiatan konservasi, baik di lahan milik sendiri maupun di lahan milik umum, seperti sempadan sungai dan jalan-jalan setapak dengan maksud mengurangi erosi. Mereka bergotong royong membuat cek dam penahan aliran lumpur ke sungai. Mereka juga menanam strip rumput di bawah tajuk-tajuk pohon di ladang kopi masing-masing. Rorak dan guludan tidak ketinggalan dibuat, supaya lapisan tanah bagian atas, lapisan tersubur, tidak tergerus air hujan. Salah satu komponen penting dalam kesepakatan imbal jasa lingkungan antara PLTA dan kelompok tani peduli sungai adalah pemantauan kualitas air sungai. Disepakati, anggota kelompok akan dilibatkan dalam pengambilan contoh air sungai, sementara peneliti hidrologi IKRAF diminta bantuan untuk melakukan perhitungan tingkat sedimentasi. Setelah dalam jangka periode ditentukan, dimulai dari pengumpulan data baseline, kemudian kita bandingkan dengan final yang kita ukur pada akhir masa kontrak, diperoleh penurunan dari tingkat sedimentasi itu sebesar 19,9% atau dibulatkan 20%. Hal ini berarti masyarakat berhak mendapatkan kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk pendapatan kompensasi berupa mikrohidro itu tidak berhasil didapatkan oleh masyarakat. Namun setelah pihak dari PLN mendengarkan penjelasan kami dari IKRAF dan mengetahui dari laporan kita juga, pihak PLN bersedia memberikan kompensasi berupa mikrohidro itu karena melihat itikat baik dari masyarakat hulu yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan sedimentasi. Tanggal 4 November 2009 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Bulu Kapur. Pada hari itu diadakan dialog antara pihak PLTA dengan masyarakat tani setempat yang menandai peresmian penggunaan mikrohidro yang didambakan. Proses panjang yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para petani sudah mewujudkan hasil. Penekanan tombol yang dilakukan manajer PLN sektor Bandar Lampung ini merupakan simbol permulaan listrik menyala di desa yang selama ini lebih banyak mengandalkan minyak tanah dan kayu bakar untuk penerangan malam. Kenapa kita tetap memberikan mikrohidro kepada masyarakat Bulu Kapur? Karena kita menghargai. Kita hargai perjuangan masyarakat itu dalam membantu kita, membantu PLN untuk menurunkan laju sedimentasi. Sehingga kami dari PLN tetap memberikan mikrohidro tersebut sebagai pengganti jerih payah perjuangan mereka dalam menciptakan areal gas yang bersih.
Kami mewakili masyarakat Bulu Kapur ke depan akan merawat mikrohidro ini secara maksimal dan kami akan berusaha bersama masyarakat konservasi, menanam rumput-rumput untuk pahat kambing dan menanam tanaman tajuk tinggi untuk keperluan masyarakat kami supaya ke depan jangan sampai merusak hutan yang masih ada di rimba. Saya ya mudah-mudahan tetap berjalan lancar gitu kan, tetap bisa menjaga lingkungan gitu. Pada hari diresmikannya mikrohidro ini, untuk pertama kalinya Bulu Kapur menjadi terang. Mekanisme imbal jasa seperti di Bulu Kapur telah berhasil mewujudkan hubungan hulu hilir yang menguntungkan. PLTA senang karena sedimentasi dalam aliran air menuju waduk penampungan air bisa dikurangi. Selain listrik, masyarakat tani juga mendapatkan manfaat tambahan lain seperti kemudahan mencari rumput. Untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi perbaikan das, implementasi jasa lingkungan haruslah berkesinambungan dan diterapkan pada skala yang lebih luas. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam setiap das yang ada di Indonesia, seperti masyarakat penyedia jasa, pemanfaat jasa lingkungan, pemerintah setempat, serta pihak intermediari yang independen, jujur, dan transparan. If we look at the experience, we've seen that these conditional agreements that were supposed to be a hard way of achieving outcome, that in practice it leads to improving the relation between the village and the hydropower company, and it leads to co-investment, it leads to establishing relationships of trust, and we hope that that process can continue, that by measuring the real impact we can gradually achieve what everybody wants, but achieve it in a way that is based on mutual trust and joint measurement of what we achieve. We hope that in that way this first step can be followed by many further ones.